Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa, selamat datang di pembelajaran modul 4 dengan materi kalimat dasar. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan kalimat dengan benar. Adapun pokok bahasan yang perlu saudara kuasai untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut adalah 1. Hakikat kalimat, 2. Pola dasar kalimat. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, mari kita mulai pemahaman kita dengan definisi kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Masih ingatkah saudara ketika membahas modul 1, saudara melihat tampilan di layar berupa hierarki satuan bahasa. Mulai dari yang terkecil fonem sampai tingkat yang paling kompleks adalah wacana, teks, atau karangan. Kalimat berada di antara klausa dan paragraf. Fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, wacana, teks, atau karangan. Kalau dilihat dari hierarki satuan bahasa, maka kalimat adalah gabungan klausa atau terdiri dari satu klausa dan memenuhi indikator kalimat. Kalimat, menurut definisi Alwi, diartikan sebagai satuan bahasa terkecil dalam bentuk lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, diucapkan dengan suara naik turun ketika lisan, dimulai dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda titik, tanya, seru dalam tulisan. Artinya, kalimat itu merupakan pengungkapan pikiran yang utuh. Jadi artinya, kalimat itu maknanya harus jelas dan utuh. Tidak ada makna kalimat yang menggantung. Ibu memakan, tidak berterima, karena tidak jelas apa yang dimakan. Inilah yang dimaksud dengan utuh. Ketika kalimat diucapkan dalam ragam lisan, maka penanda kalimat itu berakhir adalah intonasi final. Intonasi final dalam kalimat ada naik, ada turun. Intonasi naik itu untuk menyerukan sesuatu dalam tulis berupa tanda seru. Intonasi turun untuk menanyakan sesuatu dalam ragam tulis ditandai dengan tanda baca, tanda tanya. Sementara intonasi datar diwakili oleh tanda titik. Kalau dalam ragam tulis, kalimat itu di samping dia harus memiliki makna yang utuh, kalimat ditandai dengan diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca, titik, tanya, atau seru. Jadi tidak ada koma untuk mengakhiri kalimat, tidak ada tanda titik dua untuk mengakhiri kalimat. Emida dan Ermanto juga mengungkapkan bahwa kalimat dalam situasi resmi harus menggunakan ragam baku. Jadi kalau menulis kalimat untuk kepentingan akademis, karena akademis salah satunya merupakan bentuk dari situasi formal dan resmi, maka harus menggunakan ragam baku. Kebakuan itu dilihat dari diksi atau kosakata yang digunakan. Ketiga, kalimat itu memiliki unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur itu dalam kajian linguistik disebut dengan fungsi. Fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, pelengkap, dan keterangan. Kemunculan fungsi-fungsi ini dalam kalimat tergantung pola yang digunakan. Apakah semuanya harus muncul dalam satu kesatuan kalimat? Tidak harus. Tolok ukurnya adalah pola
kalimat yang sedang digunakan. Unsur-unsur kalimat tersebut membantu pembaca atau pendengar untuk memahami kalimat dengan baik jika unsur-unsur itu disusun dengan aturan dan teratur. Apa aturannya? Pola. Dan teratur berarti kalimat itu harus jelas mana fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan jika ada. Pada modul 4 ini, kita sepakat bahwa definisi kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalau dilihat dari segi hierarki bahasa, satuan bahasa terkecil adalah fonem yang mampu membedakan arti. Tetapi fonem tidak memiliki makna yang utuh. Kalau kalimat dalam konteks linguistik, dia haruslah mengungkapkan pikiran yang utuh, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kalimat diucapkan dengan suara naik dan turun, memiliki intonasi final kalau dia lisan, dan kalau dia tulis diawali huruf kapital, dan intonasi final itu diwakili dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Mari kita cermati 3 contoh berikut. Perkuliahan daring, maksudnya daring ya, perkuliahan daring memerlukan kuota internet. Apakah kalimat? Bukan kalimat. Alasannya tidak diakhiri oleh intonasi final. Harusnya ada tanda baca titik, tanya, atau seru. Sesuai dengan konteks kalimat 1, tanda baca yang tepat adalah tanda titik. Kalimat yang kedua, perkuliahan selama pandemi COVID dilaksanakan melalui LMS Universitas, yaitu e-learning, titik. Bukan kalimat. Kenapa? Karena tidak diawali oleh huruf kapital. Nah, inilah yang dimaksud dengan aturan dan keteraturan dalam merumuskan kalimat. Yang ketiga, mahasiswa yang sering menjadi orator demo yang kosannya di Jalan Gajah 7. Bukan kalimat. Kenapa? Karena maknanya belum utuh. Yang disampaikan pada poin 3 barulah subjek. Belum ada predikatnya. Ngapain? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang orator demo yang kosannya di Gajah 7 tersebut? Belum jelas. Belum utuh. Belum dapat berdiri sendiri. Itulah alasannya kenapa bukan kalimat. Poin ketiga, bisa menjadi kalimat kalau ditambahkan fungsi predikat ataupun mengikuti fungsi objek di belakang predikat. Mahasiswa yang sering menjadi orator demo yang kosannya di Jalan Gajah 7 adalah teman saya. Titik. Nah, menjadi kalimat. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, dalam kalimat bahasa Indonesia ada unsur-unsur yang membentuk kalimat tersebut. Unsur ini disebut dengan fungsi. Fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, fungsi pelengkap. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa tidak harus seluruh fungsi ini hadir dalam kalimat. Kehadirannya tergantung pola kalimat yang sedang digunakan oleh penulis kalau dalam ragam tulis, atau pola kalimat yang sedang digunakan oleh seorang pembicara dalam ragam lisan. Saudara mahasiswa, kalimat dasar dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu predikat di dalamnya. Kalau kalimat itu sudah memiliki dua klausa, dua predikat, ditandai dengan adanya konjungsi di dalamnya, maka kalimat itu sudah disebut dengan kalimat majemuk. Tidak lagi kalimat dasar.
Pemahaman yang baik tentang kalimat dasar akan sangat membantu saudara terampil dalam merumuskan kalimat majemuk. Oleh karena itu, seriuslah dalam memahami modul 4 kalimat dasar. Predikat dalam bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa. Mengapa? Makan. Mengapa? Bermain. Bagaimana? Cantik. Bagaimana? Ganteng. Nah, jadi jika bisa dijawab dengan mengapa, apa atau bagaimana, maka fungsi itu adalah predikat. Berupa kata kerja kopula adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Dapat diingkari dengan tidak atau bukan. Mahasiswa yang berbaju merah muda itu bukan orator demo pekan lalu. Nah, dapat didahului keterangan aspek, akan, sudah, sedang, selalu, hampir. Yang kelima, dapat didahului keterangan modalitas, sebaiknya, seharusnya, seyogianya, mesti, selayaknya, dan sebagainya. Yang keenam, predikat dapat berupa kata atau frase benda, kerja, sifat, atau bilangan. Adapun pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ada 6 pola dasar kalimat merujuk pada pendapat Alwi. Yang pertama, subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat objek keterangan. Jadi kalau ada kalimat yang di luar ini, berarti dalam konteks bahasa Indonesia belum memenuhi struktur kalimat yang lain. Karena struktur kalimat yang dasar dalam bahasa Indonesia ada 6, dan nanti bisa berkembang P-nya menjadi 2, sehingga P-nya juga menjadi 2, K-nya menjadi 2, karena P-nya juga 2, O-nya menjadi 2, karena P-nya juga 2, berarti sudah berkembang menjadi kalimat majemuk, tidak lagi kalimat dasar. Contoh kalimat dengan pola SP, subjek, predikat. Mahasiswa berdiskusi. Itu diawali oleh huruf kapital, diakhiri tanda baca. Mahasiswa S berdiskusi menduduki fungsi predikat. S, P, dan O. Anggi meraih IPK tertinggi. Belum kalimat karena tidak ada tanda titik. Jika diberi tanda titik, ini adalah contoh kalimat SPO. Anggi S meraih P IPK tertinggi objek. Lalu SP dan PL. Materi MKU Bahasa Indonesia dijelaskan dosen. Materi MKU Bahasa Indonesia menduduki fungsi subjek, dijelaskan menduduki fungsi predikat dosen pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena sebelumnya berupa kata kerjanya pasif. Sehingga di belakang kata kerja pasif ada pelengkap, tidak objek. Apa perbedaan objek dan pelengkap? Agar lebih memahami perbedaan objek dan pelengkap, silakan saudara baca modul pada halaman modul 4 tentang topik kalimat dasar. Poin keempat, SP dan CAT. Kuliah Bahasa Indonesia sebagai S dilaksanakan P di e-learning K. Keterangan. Jadi di belakang predikat tidak harus objek. Bisa juga pelengkap, bisa juga keterangan. Tergantung jenis predikatnya. Tergantung jenis aktivitas yang dikehendaki predikatnya. Bu Tania membelikan mahasiswa donat adalah contoh kalimat yang memenuhi unsur fungsi S, P, O, dan P.
Hutannya menduduki fungsi S, membelikan menduduki fungsi P, mahasiswa menduduki fungsi O, donat menduduki fungsi pelengkap. SPOK. Mahasiswa melaksanakan demonstrasi di depan kantor DPRD Padang. Mahasiswa menduduki fungsi S, melaksanakan menduduki fungsi P, demonstrasi menduduki fungsi O, di depan kantor DPRD Padang menduduki fungsi K. Sekarang, mari kita temukan apakah ada unsur S, P, O, P, dan K dalam kalimat berikut. Mahasiswa yang melaksanakan orasi pekan lalu di depan kantor DPRD Padang merupakan aktivis dari Universitas Negeri Padang. Titik. Kita lihat dari segi indikator kalimat sudah memenuhi syarat sebuah kalimat. Diawali huruf kapital, bermakna utuh, tuntas, dan diakhiri dengan intonasi final berupa tanda titik. Sekarang, pekerjaan kita adalah menentukan fungsi-fungsi yang ada dalam kalimat ini. Mahasiswa yang melaksanakan orasi pekan lalu di depan kantor DPRD Padang menduduki fungsi subjek. Mahasiswa sebenarnya subjek utama diperluas dengan adanya yang berfungsi untuk memperluas. Bisa yang diperluasnya subjek, bisa yang diperluasnya fungsi yang lain. Biasanya, kebanyakan orang terkecoh dengan bentuk perluasan subjek. Mereka akan mengatakan mahasiswa subjek yang melaksanakan predikat karena kata kerja. Ini adalah pemahaman yang keliru. Subjek di sini berupa subjek yang telah mendapatkan perluasan dengan menyisipkan konjungsi yang. Mahasiswa yang melaksanakan orasi pekan lalu di depan kantor DPRD Padang. Predikatnya kata kerja kopula merupakan. Di belakang kata kerja kopula tidak akan hadir objek. Kenapa? Karena dia tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Di belakang kata kerja kopula adalah merupakan, ialah, itu adalah pelengkap. Jadi aktivis di sini pelengkap dari Universitas Negeri Padang. Titik. Sebagai keterangan. Jadi, setelah mengetahui pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia, memahami definisi kalimat dasar, semoga saudara bisa mengembangkan pemahaman ini dan bisa merumuskan kalimat yang tepat sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Berlatihlah dengan baik dalam memahami pola dasar kalimat bahasa Indonesia, karena pemahaman yang baik tentang pola dasar kalimat bahasa Indonesia akan sangat membantu saudara dalam mengembangkan keterampilan menulis kalimat majemuk, kalimat yang lebih luas dalam bahasa Indonesia. Demikian modul 4. Silahkan dilanjutkan kegiatan pembelajaran melalui LMS, e-learning kita, dengan mengisi daftar hadir, menyelesaikan tugas terlampir, dan berkomentar di laman diskusi jika ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.